kewajiban orang hidup terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Ya, ada 4 kewajiban orang hidup terhadap orang meninggal dunia. Keempat-empatnya ini mutlak kita jadikan sebagai sebuah pelajaran besar dalam kehidupan kita. Yang pertama, kewajiban orang hidup terhadap orang meninggal dunia adalah memandikan jenazah. Ulama kita mengatakan ini mengandung makna, mengandung simbol, mengandung makna falsafah. Saking pentingnya kesucian, orang mati saja masih wajib disucikan, apalagi kita yang masih hidup. Tidak boleh kita tidak bersuci dalam 1 hari 1 malam. Bapak Ibu sekalian, umat Islam ini bersuci minimal 5 kali dalam sehari semalam. Dan umat Islam itu bersuci ada 2. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Bersuci dari hadas besar ditahu semua caranya dengan cara mandi janabah. Seluruh anggota tubuh wajib terkena dengan air. Kemudian bersuci dari hadas kecil juga sudah ditahu semua caranya. Bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu, ya, dengan membasuh beberapa anggota wudu, ya, dalam yang ada pada tubuh kita ini. Hanya mohon maaf, ini kadang-kadang banyak orang dia pandang enteng itu kalau berwudu, Bapak Ibu sekalian. Ya, sembarang caranya berwudu. Nah tahu sih bilang bagusnya begini, tapi karena buru-buru, Nah ini sekarang banyak orang terburu-buru. Apalagi kalau masbuk tombi, terlambat pergi di masjid. Nabi imam di depan, di dalam, walau dolim, dia baru ada di tempat wudhu. Wudhunya sudah tidak karuan. Nah padahal seluruh anggota wudhu, kata guru saya dalam pengajian fikih, kalau ada anggota wudhu yang tidak kena air pada saat berwudhu, maka pencucinya nanti di akhirat adalah api neraka. Na'udzu. Ada tuh bilang bukan api neraka, apa sih pada air yang mendidih? Sama aja. Pilih itu. Ya mana mau dipilih, api neraka atau air mendidih? Ya sama aja. Dipilih api neraka, kita gosong. Dipilih air mendidih, ya kita melepuh. Silahkan pilih yang mana, mau gosong atau mau melepuh. Kalau saya tidak ada kupilih, ya, tolong. Iya. Nah, dua-duanya bukan pilihan yang baik. Maka dari itu sebaiknya perbaiki kalau kita berwudu. Nah, perbaiki. Maaf ini karena banyak ibu-ibu ini, ibu-ibu disinggung, bukan ibu di sini, ibu-ibu di tempat lain. Itu biasa Pak ibu-ibu kan? Ya, sebagian ya, bukan di sini nih. Itu ibu biasa itu berwudu memang di rumahnya baru pergi ke masjid. Bagus sebetulnya. Tetapi yang namanya manusia biasa kan tidak bisa dicegat itu kalau ada yang mau permisi di belakang. Sudah berwudu, ya dia pasanglah make upnya tebal-tebal. Ya bedak-bedak yang mahal ke itu ya. Ya bedak apa gitu paling mahal biasa itu. Nah, bedak yang jelas bukan bedak basah. Nah, bedak apa kayak itu ya? Pura-pura Tommy dan atau ibu-ibu kan. Kahum pak jadi. Anda itu tuh bilang pasti kayak apa protes gitu. Nah, kalau bedak yang dipakai mahal-mahal kan, wah sudah selesai itu pakai bedak, sudah wudhu pakai bedak, baru pasang mukenanya berangkat ke masjid. Di perjalanan permisi lo di belakang, ya, batal wudhunya, keluar angin. Ya, apa yang terjadi sampai di masjid takut tonji sholat tidak mengulangi wudhunya, tapi lebih takut keluntur bedaknya. Dia berwudhu asal-asalan saya berwudhu itu. Ya, dia wudhu, apalagi kalau wajah ini kita ambil yang wajib-wajibnya saja. Kalau telapak tangan kan ini sunat, jadi biar tidak banyak semuai, insya Allah selamat. Kalau telapak tangan tapi ya, karena sunat ini kita ambil yang wajib-wajibnya saja. Membasuh wajah ini yang wajib. Ya, putar kerang, kan sekarang canggih nih, tinggal putar kerang orang.
putar keran air, napa tarik tangan di bawah, nak kasi begini sih pipina ya. Ini malah naruto. Nah, kasi begitu sih. Nah, selesai itu ya sudah nih. Sampai tangan hingga siku begitu juga. Ya. Karena itu bajunya nak pakai kancing lagi. Sudah pakai kancing, dia nak bawa kancing nasi paton je lagi. Setengah mati nak tarik naik. Nah, akhirnya baru putar kanan lagi sebegini aja. 3 kali. Ganti lagi yang kiri 3 kali juga. Seperti orang adu pancu. Tidak dilarang jika orang begini 3 kali. Kalau sampai 3 kali, usah untuk memastikan kalau semuanya sudah kena dengan air. Nah, sama dengan wajah tadi ini, hati-hati. Wajah itu Pak, Bu, ini mulai di atas ini batas ditumbuhi rambut, turun hingga batas telinga, turun lagi hingga batas leher. Ah, ini nih, wajib kena air semua ini, semuanya. Kalau ada sedikit saja tidak kena air, pencucinya, kalau tidak api neraka, air mendidih. Akibatnya melepuh atau gosong. Tidak ada yang baik, bukan pilihan yang baik. Ini semuanya harus kena air. Makanya Pak, maaf ini, kalau ada laki-laki, ada di kuliah kayak saya ini ada jenggotnya. Yang laki-laki yang punya jenggot Pak, hati-hati kalau berwudu. Ini yang ditumbuh jenggot ini diusap-usap pakai jari-jari tangan, supaya ini di dalam sela-selanya ini rambut jenggot ini kena air. Ya. Kalau begini tonji, saya ragu. Apalagi kalau agak lebat-lebat jenggotnya. Hati-hati. Makanya kan Nabi dalam hadisnya mengatakan, peliharalah jenggotmu. Ya, jadi pelihara itu jenggot. Jangan sampai gara-gara jenggot kasih masuk ke neraka. Jadi bukan dibilang panjangkan, tapi peliharalah. Jadi pelihara baik-baik itu. Nah, jadi hati-hati yang punya yang kayak saya nih. Ya, saya tipis-tipis juga. Kalau ini bos kayak, ayo cokok. Nah, Ustaz Tong ini Pak, Ustaz juga ini masih anak muda. Nah, aku promosikan ini. Siapa tahu ada yang, jangan sekalian. Nah, jadi ini semua harus kena air ini, harus basah. Kalau tidak, aduh, fatal. Nah, tadi ini tangan hingga siku. Tangan hingga siku, semuanya harus kena air. Lalu kemudian rambut. Kalau rambut ini insya Allah benar semua. Ya, kenapa saya bilang benar semua? Karena Imam Syafi'i mengatakan kalau sudah ada 3 helai rambut kena air, maka sudah sah wudunya. Nah, jadi 3 helai kena air sudah sah. Ini kalau rambut ini, jadi pasti aman. Imam Syafi'i bilang ya boleh. Pokoknya 3 helai di rambut ini boleh. Ya, jadi boleh di sini. Nah, pasti ini sudah sah wudunya. Bisa juga sebelah kiri. Anak muda kan suka begitu patet-patet tuh. Tidak apa-apa. Yang penting wudunya sah. Nah, bisa juga di atas pakai jambul-jambul sedikit. Kamu gitu. Nah, bisa. Ya, cuma Imam Syafi'i mengatakan semakin banyak rambut yang kena air semakin bagus. Dalam satu kitab Tul Qiyamah dijelaskan bahwa nanti di padang mahsyar ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah Muhammad SAW menanyakan, Muhammad, yang mana umatmu? Sudah tiba saatnya umatmu untuk memimpin masuk ke dalam surga. Ya, karena umat yang pertama masuk surga nanti umatnya di Muhammad. Ya, jadi beruntunglah kita menjadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Yang jadi pertanyaan, apakah Nabi mengakui kita umatnya atau kita dia mengaku umatnya Nabi? Ini masalah ini. Kadang-kadang kita kan marah. Kalau bilang kau bukan umatnya Muhammad, apa dia bilang? Apa sambarannya? Padahal Nabi belum tentu mengakui kita. Saya kan celaka seperti itu. Nah, jemaah sekalian, kita kembali di padang mahsyar nanti. Nah, seperti itu, bahwa malaikat Jibril bertanya, Muhammad, yang mana umatmu? Tiba gilirannya untuk memimpin masuk ke dalam surga. Nabi katakan, Jibril, gampang kok diketahui dan ditahu yang mana umat saya. Gampang mengenal mereka. Caranya gimana? Kalau ada orang bercahaya kepalanya disebabkan karena air wudhu, maka itulah umatku.
Maka Imam Syafi'i bilang, ya ini Syafi'iyah ya, pengikutnya mengatakan bahwa semakin banyak rambut yang kena air semakin bagus. Ya, semakin banyak penanda nanti di pada mahsyar. Ya makanya ulama biasa ada mengajarkan kalau berwudu, nah begini satu kepala. Nah, ada tuh tak liwat-liwat karena putar kerang, dapat tarik kepalanya di bawah. Ya, belum mandi kapal. Kurang niat di rumahnya. Musim kemarau. Paham tidak jalan juga. Nah, jauh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini rambut ini insyaallah benar semua. Karena terhelai kena air sudah aman. Ya, telinga sunat ini, telinga yang sunat. Kemudian kaki. Ya, kaki itu mulai ujung kaki hingga kedua mata kaki. Ini wajib kena air. Ini yang jadi persoalan umat Islam kadang-kadang kakutu ina potong kukunya kakinya. Ya, biasa begitu tuh. Kalau kuku tangan cepat sekali dipotong. Asal panjang tersedikit potong mesin. Tapi kuku kaki biasa atas 10 cm. Bahasa kasarnya itu. Ya biasa banyak mitai-tainya di situ di kuku, nah belum dipotong-potong. Nah bilang tidak ada dilihat. Nah, kalau kuku tangan malu-malu kalau panjang kebanyak yang lihat. Kuku kaki ini yang susah ini. Padahal ini yang wajib dibasuh dengan air. Kalau tangan kan tadi telapak tangan ini sunat saja. Sementara kaki hukumnya wajib. Nah oleh karena itu kuku kaki itu kalau panjang sela-sela dengan jari-jari kita, kuku jari kita. Ya sela-sela masuk itu supaya kena air. Nah kemudian jari-jari kaki juga. Nah mohon maaf ini saya contohkan. Ini sela-sela juga ini. Yang paling bagus digunakan menyela, ini jari kelingking. Ya, jari kelingking paling bagus. Dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan seperti itu. Nah ini yang paling bagus ini. Sebetulnya semua jari boleh, tapi yang paling bagus ini pas-pas ini. Pasti kena semua kalau ini yang dipakai. Ada salah satu guru saya mengatakan, ya tapi ini wallahu alam karena belum pernah diteliti oleh kedokteran. Tapi salah satu guru saya mengatakan, salah satu kebaikannya menyela-nyela jari-jari kaki dengan jari kelingking, itu salah satu manfaatnya adalah obat awet muda. Jadi bu, kalau mau awet muda ternyata gampang sih caranya. Kalau berwudu perbaiki itu di sela-sela jari-jari kaki kita. Nah yang paling bagus dipakai ini, jari kelingking ini. Awet muda insya Allah. Jangan makin beli bedak yang paling mahal ke tadi. Baru masuk tunjuk neraka gara-gara takut untuk bedak. Nah, jadi ini jari-jari tangan ya. Nah ini yang wajib kena air semua dalam menghilangkan hadas kecil. Nah ini hakikat kenapa orang mati itu sudah meninggal masih dimandikan. Simbol orang mati pun masih wajib disucikan, apalagi kita yang masih hidup. Jadi tidak boleh kita tidak bersuci. Nah itu pelajaran pertama dan sekaligus persiapan pertama untuk menuju kepada alam barzah. Ya. Kalau belum bagus bicara tak bersuci, masih sangat memprihatinkan kalau tiba-tiba malakul maut datang mengambil ruh titipan Allah dalam diri kita ini. Nah, yang kedua, kewajiban orang hidup terhadap orang yang telah meninggal dunia adalah mengkafani jenazah. Ini simbol pentingnya menutup aurat. Orang mati saja wajib ditutup auratnya, apalagi kita yang masih hidup. Nah, jadi pentingnya nih, ya orang mati saja ditutup auratnya, apalagi kalau kita masih hidup. Ya kan bahaya ini. Orang mati itu Pak, Bu, dimandi atau tidak, dikafani atau tidak mungkin dia protes. Ya, orang mati itu tidak ada urusan dia dimandi atau tidak, dikafani atau tidak ada protes bagi orang sudah meninggal dunia. Tidak mungkin dia bangun protes, "Oi, kenapa burung Pak nu kafani? Kenapa burung Pak nu mandi na busanda perasaannya?" Tidak mungkin. Tetapi kalau ada orang meninggal lantas tidak dimandikan, tidak dikafani, maka satu kompleks masuk neraka. Naudzubillah. Nah, jadi itu luar biasa misalnya itu pegawai syara. Apakah namanya di sini kalau pemandi jenazah ini?
pegawai syara di. Adakah pegawai syara di sini, di kompleks ini? Kalau tidak, bentuk lalu ki. Tidak diminta-minta orang meninggal, tidak ada yang kafani, tidak ada yang mandi. Satu kompleks neraka semua tempatnya. Karena hukumnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Makanya Bapak Ibu, saya selalu tekankan kepada keluarga-keluarga saya itu belajar semua kok bagaimana caranya mandikan orang meninggal. Belajar kok semua bagaimana caranya menggunting kain kafan. Belajar semua bagaimana caranya mengkafani jenazah. Belajar semua bagaimana mensolatkan jenazah. Karena kalau ini tidak, ini bahaya. Bagi malu-malu tompi lagi. Mau dimandi, dicari anak-anaknya, tidak ada yang beri mendekat. Ditanya, kenapa tidak mau ke dekat-dekat? Tidak tahu kak Ustaz. Itu bilang belajar kok. Kan kasihan. Masa orang lain mau dikasih kotorannya orang tua tak? Nah masih ada anaknya, ya kan? Ya logikanya begitu itu. Karena itu belajar kita semua, perlu kita belajar semua. Nah, jamu tazkiratul maut yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu simbol yang kedua dan sekaligus persiapan kedua menuju kepada yaumul akhir. Nah, jadi mengkafani jenazah simbol pentingnya menutup aurat. Nah, jamaah sekalian, aurat itu ada 3 kategori, ada 3 tingkatan. Ya, kalau kita laki-laki ini auratnya tidak berat. Ya, kalau laki-laki Pak auratnya pusar hingga lutut. Nah, ini aurat laki-laki itu dari pusar hingga lutut. Jadi agak enteng kita laki-laki itu auratnya. Ya, jadi kalau laki-laki itu Pak sholat pakai celana puntung, biar tidak pakai baju. Kalau tidak kelihatan nih pusarnya sampainya lututnya, maka dari segi syariat sholatnya sudah sah. Kenapa? Karena auratnya sudah tertutup. Dari segi syariat sudah sah sholatnya. Tapi dari segi etika Anda kurang ajar. Kurang ajar anak rasul. Di depan Pak Lurah pakai dasi, necis pakainya. Di hadapan Allah celana puntung, kurang ajar. Ya. Kurang ajar anak, untung bukan saya malaikat. Kalau saya malaikat konduktor gitu. Ya tapi dari syariat sudah sah. Kalau misalnya kita dalam kondisi darurat, dalam perjalanan tidak ada pakaian lain yang bersih kecuali itu celana puntungan, ya mau media apa? Pakai sholat sudah sah sholat tak. Yang penting jangan sengaja kada tahu orang patuh-patuhai. Sengaja mentunda kasih dia orang hal yang baru. Oh lihat kowe, saya begini, nasah sembahyangku ini, siapa bilang tidak? Baru tunjuk lagi ustaz kah? Itu ustaz kah dulu bilang, mati aja. Nah kalau orang yang tidak tamat ngajinya dengar, pasti dia bilang ustaz kah bertumpan juga. Nah kan sekarang begitu, gampang sekali orang mengkafirkan. Nah, jangan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini laki-laki auratnya kita laki-laki ini agak enteng ini, pusar hingga lutut. Nah, yang perempuan aurat ringan itu ya telapak tangan ini apa hingga siku ini yang ini ringan. Rambut itu aurat ringan. Ya, aurat ringan. Ya, tetapi aurat ringan ini pun walaupun ringan kalau sholat tetap tidak boleh kelihatan. Ya karena dalam sholat syariatnya semua aurat tertutup. Ya. Makanya ibu-ibu mohon hati-hati ki, ada kadang itu mau kena itu, karena kan ibu-ibu itu maunya enteng, mau simple. Beli mau kena yang paling tipis, yang bisa kalau digulung-gulung nih dipegang-pegang je begini, dijinjing-jinjing. Tipis sekali itu mau kena. Akibatnya karena tipis, tak bayang-bayang masuk kulitnya, terbayang-bayang kulitnya. Kalau kebetulan berkeringat, maka ini lengan tangannya ini kelihatan ke dalam. Nah ini salatnya tidak sah karena auratnya kelihatan. Ya, jadi dia masuk tembus pandang. Nah, banyak perempuan begitu. Insya Allah di sini tidak ada kita buat. Tapi kalau ada yang merasa tadi mabuk. Bilanja ini bilanja. Tidak ketulu jadi. Nah ada tuh itu model mukena
tebal sebetulnya, tebal, bagus, tebal, mahal. Tapi banyak selubang-lubangnya di belakang. Jadi itu biasa ujung-ujung rambut ngintip-ngintip keluar. Nggak pakai sholat. Dari depan, wih tahu gambar anak. Cile-cile topi lagi banyak. Gambar namamu kenanya. Tahu-tahu di belakang banyak apa bulat-bulat kecil itu di belakang. Wah, ini rambutnya kadang-kadang apa keluar gitu ujung-ujungnya. Ya, artinya apa? Dia pakai sholat, padahal rambutnya kelihatan, maka sholatnya tentu tidak sah. Ya, karena kelihatan aurat. Nah, jadi perempuan ini perlu ekstra hati-hati. Ada yang protes, Ustaz, kenapa itu Allah diskriminasi sama perempuan? Kenapa tidak seperti laki-laki? Nah, coba ya, kita saja laki-laki aurat pusar hingga lutut, nah bahaya. Kalau perempuan begitu, ya. Justru Allah menetapkan aurat perempuan itu banyak, seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, justru karena menyayangi kaum wanita, justru karena menghormati kaum wanita. Ya, karena kalau ini semua yang begini tidak ditutup, tidak ada yang harga dirinya itu perempuan. Ya kan? Kalau aurat ringan tadi masih belum. Ya, ini tangan, rambut masih belum, barangkali belum terlalu. Tapi kalau sudah masuk aurat sedang, ini sudah bahaya. Nah, aurat sedang itu ya ini, ketiak ini sudah ketiak ke bawah, bukan ke bawah sini ya, ke bawah tangan, ya. Nah, ini sudah aurat sedang. Lalu kemudian lutut ke bawah, alias betis, itu sudah aurat sedang itu bagi perempuan itu. Ya, artinya kalau dalam rumah bisa ji masih tidak apa-apa aja dalam rumah, dalam pekarangan, oke lah, tidak apa-apa kan para kita jadi situ, saudara tak, orang tua tak, tidak apa-apa ji. Tapi kalau dipakai pergi jalan-jalan subuh, langsung. Nah kadang-kadang begitu memang itu sengaja nak kasih dia itu apa namanya kulit putihnya. Mau apa kasih lihat kulitmu yang putih. Ya. Nah. Kemudian aurat berat, ini yang bahaya nih. Selebihnya yang dibilang tadi, lutut ke atas sampai leher itu berat semua bagi perempuan. Nah, jadi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran kedua tadi ini. Mengkafani jenazah, simbol pentingnya menutup aurat. Orang mati saja wajib ditutup auratnya, apalagi kita yang masih hidup. Ya, jangan lalu dikasih lihat aurat sama orang. Ya mohon maaf, bukan cuma perempuan Pak, laki-laki juga. Ya, kadang-kadang laki-laki itu tidak sadar kalau auratnya kelihatan. Pergi main bola, baru celananya itu seperempat paha. Ya sebetulnya juga ini kan sudah aurat yang di atas lutut bagi kita laki-laki, ya kan? Nah dan seterusnya lah. Nah cuma memang aurat yang paling besar ada pada perempuan. Nah kita persingkat. Yang ketiga jamaah sekalian, kewajiban orang hidup terhadap orang meninggal dunia yang ketiga adalah mensolatkan jenazah. Nah, ini sudah jelas saya kira ini simbol makna falsafah yang terkandung di dalamnya bahwa saking pentingnya ibadah sholat, orang mati pun masih wajib disolatkan, apalagi kita yang masih hidup. Jadi tidak boleh kita tidak sholat. Oleh karena itu kalau ada antara saudara-saudara tak atau kenalan tak atau keluarga tak yang belum sholat, suruh lari belum sholat. Ya, suruh sholat. Kan biasa orang kalau tidak mau pergi sholat sembarang tuh Nabi bilang itu banyak alasannya. Kalau disuruh, kenapa belum pergi sholat? Belum pilih. Kenapa belum? Ini hatiku, ngapain hatimu? Kenapa hatimu? Ngapain hati disalahkan? Nah ini hati ini tidak pernah bohong kodong nih. Iya. Hati ini sebenarnya salahkan. Di dalam kenapa hatiku ini? Muhammad. Itu hatimu yang ngomong atau egomu? Ini kan kadang-kadang sulit dibedakan yang mana hati, yang mana ego. Agak pakai egoisme yang ngomong baru bilang hatinya. Hati ini sekali lagi tidak pernah bohong. Yang selalu bohong itu egonya kita.
Karena di situ tempatnya nafsu. Jadi nafsu lah yang kadang-kadang membuat manusia celaka itu. Makanya nafsu itu kan ada 7 itu tingkatan, tapi tidak mungkin dijelaskan malam inilah. Ya, kita sentil-sentil saja sedikit. Salah satu nafsu yang paling mencelakakan manusia adalah nafsu ammarah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan innan nafsa la ammaratum bisu. Jadi sungguh nafsu itu yang selalu mengajak manusia melakukan perbuatan-perbuatan keji, melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkarat. Itu nafsu ammarah namanya. Nah ini hati-hati nih. Ini tingkatan nafsu yang paling rendah Pak, nafsu ammarah ini. Ya semoga kita semua dijauhkan Allah dari nafsu tersebut. Kenapa? Karena kalau kita masih berada pada level nafsu ammarah, maka pasti neraka tempatnya. Ya, pasti neraka. Ya, nafsu marah ini, aduh, semua penyakit hati itu bercokol dalam dirinya. Ya. Nah, itu bahaya itu, sombong, takabur, ada semua di situ. Nafsu marah. Yang kedua ada nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini terkait dengan kecerdasan manusia. Tapi kalau tidak diarahkan dengan baik juga bisa membahayakan. Ya sebetulnya kalau nafsu lawamah ini sudah mulai naik kelas. Ya kenapa biasanya orang yang punya nafsu lawamah biasanya gampang menyesal ketika dia selesai berbuat salah. Tapi gampang menyesal besok ulangi sih. Ya celakanya kalau pas diulangi itu perbuatan salah, datang malakul maut ambil kinyawata, mati ki, sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi nar jahannam. Ya kalau wa inna ilaihi rajiun masih bagus, tapi ini nar jahannam. Bersumber dari Allah tapi kembali kepada neraka jahannam. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itu bahayanya itu. Nah, jadi nafsu lawam ini sudah mulai naik kelas. Sudah agak bagus lah. Karena kalau pas dia bertobat, tiba-tiba datang malakul maut mencabut ruhnya, insya Allah surga dia dapat. Ya, tapi ini yang kebanyakan kita ini, kebanyakan manusia ini. Oleh karena itu, ulama kita mengajarkan, perbanyaklah basahi lisanmu dengan ucapan istighfar, bertaubat. Ya mana kita dibilang istighfar? Nanti dibilang istighfar gitu, istighfar. Ya, astagfirullah. Yang paling pendek itu astagfirullah. Panjang sedikit astagfirullahalazim. Ya. Astagfirullahalazim wa tubu ilaihi, panjang-panjang lagi sedikit dan seterusnya. Ya minimal astagfirullah. Perbanyak ucapkan itu. Nabi saja Pak, Bu, sudah dijamin surga oleh Allah tapi masih bertaubat minimal 100 kali dalam satu hari satu malam. Jadi Nabi tobatnya itu 100 kali. Satu hari satu malam minimal astagfirullah sampai 100 kali. Itu Nabi. Padahal kalau kita pikir-pikir kan Nabi itu biar tidak tobat pasti surga tempatnya. Karena sudah dijamin surga oleh Allah. Pertanyaannya, kenapa Nabi masih tobat kalau begitu? Ternyata Bapak Ibu sekalian, Rasulullah bertaubat atas perbuatan yang menurut kita bukan dosa, tapi menurut Nabi itu dosa. Apa itu? Satu waktu Pak, Bu, Nabi pernah menghitung berapa jumlah ibadah yang beliau lakukan sejak subuh hingga besok subuhnya. Lalu Nabi juga hitung berapa nikmat yang ia peroleh dari Allah sejak subuh hingga besok subuhnya lagi. Nah, dia mau banding-bandingkan itu. Nabi tersentak ketika menyadari bahwa saya sudah melakukan pelanggaran besar kepada Allah karena saya, kata Nabi, sudah berani mencoba-coba menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada aku. Maka Nabi menghukum dirinya dengan bertaubat minimal 100 kali dalam satu hari satu malam. Coba itu Nabi. Nabi tobat atas sesuatu yang kalau kita kan bukan kesalahan. Ya. Apa salahnya kalau kita hitung berapa yang saya lakukan, berapa yang saya dapat? Ya kan tidak salah. Tapi menurut Nabi itu kesalahan. Nah kita ini Pak, Bu, mari kita tanya diri kita masing-masing. Berapa kali kita menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri kita? Dan sudah kita bertobat atas hal itu? Para istri,
calon istri, istrimu. Para istri misalnya, berapa kali kita pote-pote kalau nak kasih gaji suami kita tidak sesuai harapan tak. Jangan-jangan itu juga bagian dari menghitung-hitung nikmat Allah. Ya, ibu di sini tidak ada yang begitu. Nah, tidak ada sih. Ya, paling kalau ada ya samanya. Nah, jangan dirahmati Allah. Nah, jadi ini hati-hati nih. Jangan-jangan kita bilang itu kan hak saya. Iya, hak kita, tapi zidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau mensyukur nikmatku, kata Allah, ku tambahkan nikmat itu. Tapi sebaliknya jika engkau ingkar, maka sungguh azabku teramat pedih. Hari ini gajinya suami tak 2 juta, nak kasih ki 1 juta, dicari-cari, kita bersyukur ki, dicari terus-terus. Yakin besok-besok naik gajinya suami tak 2 juta, jadi kasihkan ki itu kedikannya dan nak kasih maki. Kenapa? Kasih ki dulu ki. Nah, ada tuh kadang istri begitu, di sini tidak ada tahuan. Ada tuh begitu kadang-kadang dikasih gaji sama suaminya, mau beli rokok suaminya kodong marah-marah, sudah makin nak kasih, dan minta lagi. Apa yang mau pakai? Nah, jauh dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini persoalan. Oleh karena itu Nabi menghukum dirinya dengan hal itu, dengan beristighfar 100 kali dalam 1 hari 1 malam. Coba tanya hati tak masing-masing Bapak Ibu sekalian, berapa kali maki istighfar sejak tadi subuh kita bangun sampai malam ini? Ada yang sudah istighfar cukup 100 kali. Nah, kira-kira kalaupun ada itu masih sangat sedikit. Ya. Nah, ada yang bilang Ustaz banyak sekali kutu 100. Nah, bukan dikit Nabi. Perasaan tadi itu banyak. Coba-coba saya istighfar 100 kali, tidak cukup di 5 menit. Selesai 100 itu istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 3 menit itu cukup. Ya. Kalau tidak percaya, coba-coba sebentar pi, jangan sekarang kamu masih ceramah. Ya, sebentar pi, pulang Pak. Sampai di rumah ada istighfar kita tes ki. Ya. Tidak sampai 5 menit itu istighfar 100 kali. Yang lama itu kalau dipikir ki. Belum istighfar na pikir minum nih. 10 menit kita pikir, akhirnya tidak jadi istighfarnya. Nah, kadang-kadang kita begitu. Nah, mari perbanyak istighfar. Nah, jemaah dirahmati Allah, kita persingkat lagi. Ini kewajiban orang hidup terhadap orang meninggal dunia. Yang ketiga tadi adalah mensolatkan jenazah. Pentingnya sholat, orang mati pun wajib disolatkan, apalagi kita yang masih hidup. Tidak boleh tidak sholat. Nah, jadi kalau ada ajaran mengatakan, saya Ustaz tidak sholat mak, karena aku dapat misinya. Nah, dulu kan banyak begitu tuh, ajaran begitu. Anak kita tidak aku sampai ke pesina. Ya, dia aku mau sumpah yang apa uruntuk di sana. Tidak mau sholat. Ini juga bahaya nih, karena pengabdian kepada Allah itu wujudnya ada 2. Ada pengabdian zahir dan ada pengabdian batin. Ya, saya ulangi, mengabdi kepada Allah itu ada 2. Pengabdian zahir dan pengabdian batin. Tubuh ini adalah zahir, butuh bersyariat. Batin kita juga perlu bersyariat. Maka laksanakan syariatnya tubuh kita ini. Nah, syariatnya tubuh adalah melaksanakan ibadah salat. Ya, 5 waktu. Jadi kalau ada orang tidak salat, dia bilang saya pasti surga tonja tempatku, kabir jalan-jalan sembahyang tonja, ini bahaya. Sebetulnya tidak salah tapi tidak bijak. Ya kan kadang-kadang kebijakan itu membuat kita celaka. Coba itu pejabat, gara-gara kebijakannya yang dia buat salah, akhirnya masuk neraka. Dalam artian pakai rompi warna orange. Ditangkap sama KPK. Padahal mungkin tidak ambil dia apa-apa, tapi kebijakannya. Ya kan? Nah, beginilah manusia. Nah, beginilah kita ini. Oleh karena itu, wajib kita laksanakan yang namanya ibadah sholat. Nah, guru saya mengatakan syariat tanpa hakikat masih bisa masuk surga. Tetapi sebaliknya, hakikat tanpa syariat pasti neraka. Itu pasti. Bukan dikatakan bisa masuk neraka, tapi pasti neraka.
Ya, saya ulangi, syariat tanpa hakikat masih bisa surga. Tetapi hakikat tanpa syariat pasti neraka. Ini bahayanya nih. Banyak orang mengejar hakikat, banyak orang mengejar hakikinya, tapi syariatnya tidak ada. Ini pasti neraka. Dan sebaliknya, kalau kita terus-menerus melaksanakan syariat, insya Allah dari syariat ini nanti ke depan akan mengantar kita kepada hakikat. Ala bisa karena biasa. Ya, makanya ada orang mengatakan, saya Ustaz, itu kan sholat katanya harus keikhlasan. Jadi kalau saya tidak ikhlas, tidak sholat kak dulu. Woi, mana mau ambil? Tidak mungkin kita ikhlas kalau tidak terbiasa. Salat itu adalah amalan, salat itu perbuatan. Seluruh perbuatan kalau belum kita biasa lakukan, itu keikhlasan biasanya berat. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah seberat apapun enak kita lakukan. Kenapa? Sudah biasa. Nah beginilah salat. Kalau mau mendapatkan hakikinya ini pada salat, laksanakan saja dulu syariatnya. Ya. Nah, jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya sholat. Tidak ada orang yang selamat kalau dia tidak sholat. Walaupun dia bisa terbang di angkasa, berjalan di atas air, tapi kalau tidak sholat, jangan diikuti. Kemampuannya terbang di angkasa sebetulnya bukan terbang. Ada yang mengangkat, cuma yang angkat tidak kelihatan. Ketika dia berjalan di atas air tapi tidak sholat, sebetulnya bukan jalan di atas air. Ada penopang, tapi penampungnya tidak kelihatan. Kenapa? Bersekutu dengan jin. Itu dipastikan itu. Ya. Makanya mengejar hakikat ini perlu hati-hati. Karena hakikat pengantarnya ada dua. Kalau tidak nur, nar. Nur itu cahaya diantar melalui malaikat Allah atas izin Allah. Tapi kalau nar, iblis dan kuncu-kuncunya. Sama-sama cahaya terang. Oh, ada kulit cahaya terang di perjalananku. Iya, kan iblis kan dari api. Terantun gitu. Tapi coba terus-terus kau ikut, kalau tidak terbakar. Ada juga bilang begini, Pak, Bu, saya Ustaz tidak takut ya masuk neraka. Kak saya sudah dijamin Kak sama guruku. Kita tahu. Jago anak guru nak kan. Dijamin ini sama gurunya. Saya bilang, apa nak bilang guru? Saya nak pasang guruku Ustaz. Apa nak pasang guru tak? Dia bilang, guruku Ustaz, kalau malah kau nanti di akhirat masuk neraka, gampang ji. Jadikan saya sebagai tumpangan. Berdada di buang. Ini bahaya. Saya bilang justru itu bahaya itu kalau begitu. Dia bilang kenapa bahaya itu? Senada tumpangan tak. Saya katakan nanti di padang mahsyar kita ketakutan. Ya, datang guru tak naik di punggungnya dijadikan tumpangan. Yang saya khawatir kalau tiba-tiba guru tak lari masuk di neraka, merasa. Nah, tahu kira cik dan neraka. Bagus kalau udah cik lagi. Kalau jatuh turun ada tongki tidak bisa pegang. Jatuh tuh lagi ke bawah. Nah, jadi hati-hati tuh. Ya, tidak ada manusia yang bisa menjamin sesama manusia masuk surga. Tidak ada. Ya. Nah, oleh karena itu kalau orang sehebat apapun tapi tidak sholat, jangan ikut. Itu pasti. Kalau dia sakti, dia hebat, itu karena bersekutu dengan jin. Dipastikan itu. Nah, jauh dirahmati Allah yang terakhir ya. Kewajiban keempat orang hidup terhadap orang meninggal dunia adalah menguburkan jenazah. Ya, ini juga simbol. Ini yang paling penting ini karena terkait dengan kemasyarakatan. Ini simbol Bapak-Ibu sekalian. Saking pentingnya yang namanya menjaga aib sesama, orang mati pun wajib dijaga aibnya. Apalagi kita yang masih hidup. Terus timbul pertanyaan, Ustaz, aib apa kok dong yang terkandung pada orang meninggal? Nah iya, kalau dia sudah mengeluarkan aroma tidak sedap, baru tidak dikubur cepat-cepat, akan jadi aib. Orang datang bukannya pergi melayat, pergi bergosip. Setiap keluar masuk, tutup hidung. Betul. Ya. Nah, kalau dia meninggalnya dalam kondisi sebelum meninggal dia sakit parah kan pasti cepat ada bau. Ya bahkan orang yang meninggal normal saja tidak sakit dan meninggal, kalau banyak dosanya biasanya juga cepat tuh bau itu. Ya kalau orang sakit memang wajar karena memang hawa-hawa penyakitnya kan mungkin
Waktu masih dirawat, ada bau, ada kotoran yang tidak sempat dibersihkan semua. Tapi ada tuh orang meninggalnya kan biasa-biasa, normal ji. Nah cepat ada tuh bau, masih muda lagi. Ya. Ini pentingnya sholat ini. Dalam satu keterangan dijelaskan, fa'amman niyata salam, ya, dari sesungguhnya niat dalam sholat itu adalah dia yang menjaga keutuhan tubuh kita kalau kita meninggal nanti, mulai daripada kita meninggal sampainya di akhirat ke depan. Makanya kalau sholat kita, Pak, Bu, perbaiki itu cara tak berniat. Ya, perbaiki, angkat takbir dalam hati nih. Niat baik-baik. Perbaiki niat tak. Ya. Ini juga perlu ini sebetulnya nih, masih perlu kajian mendalam terkait dengan itu. Karena kadang-kadang orang dia cuma berpikir tapi menganggap dirinya mengingat. Ya beda itu, yang mana berpikir dengan mengingat. Ya berpikir itu pekerjaan logika, sementara mengingat itu pekerjaan hati. Nah, hati itu berada pada bagian sebelah kiri, ya, pada tubuh manusia ini. Jadi kalau dalam Islam menggunakan kalimat kolbu hati, itu bukan hati yang dibikin contoh, Pak. Kalau hati contoh itu sebelah kanan, ya kan? Tapi kalau bicara Islam yang namanya kolbu atau hati itu tempatnya di tengah-tengah jantung, sebelah kiri dia. Nah, jadi bukan, dan nanti kita bilang nih, kenapa itu kalau potong sapi hatinya sebelah kanan nih? Itu hati contoh, Cis. Nah, ini kajian Islam, hati itu tempatnya di tengah-tengah jantung. Nah, ini yang harus diperbaiki. Ya, sedikit ada dua jari di bawah susu kita ini. Nah, condong ke kiri sedikit. Nah, inilah tempatnya hati ini. Kolbu dalam bahasa agama. Nah, ini berniat baik-baik. Berniat baik-baik di situ. Sengaja aku melaksanakan salat zuhur 4 rakaat mengikut pada imam ini fardu karena Allah. Ya bahkan guru saya mengatakan kalau perlu jangan angkat takbir kalau kita belum meyakinkan di hadapan kita ini sudah ada Rasulullah sendiri yang memimpin salat jamaah kita. Nah, yakinkan Nabi ini sudah lebih dulu takbir memimpin kita salat. Ya. Nah, ini kalau mampu kita lakukan, insya Allah itu sholat yang paling bagus, itu paling diterima itu. Sudah dilaksanakan syariat dan juga sudah berhakikat. Nah. Ustaz, bagaimana kalau belum bisa begitu? Laksanakan saja syariatnya dulu. Ingat tadi saya katakan syariat tanpa hakikat masih bisa masuk surga. Ya, jangan gara-gara itu tidak sholat. Nah, saya belum bisa, tak kerja dulu sholat deh. Ya, ini bahaya kan? Nah, hakikatnya tidak ketemu, syariatnya juga tidak. Nah, akhirnya kosong, hampa. Nah, baik, jangan dirahmati Allah. Jadi ini yang terakhir tadi, menguburkan jenazah. Simbol pentingnya menutup aib saudara kita. Orang mati pun masih wajib ditutup aibnya. Makanya Pak, Bu, Islam mengajarkan kalau ada orang meninggal, jangan lalaki itu cerita ikut jeleknya kalau mati mi orang. Biar bagaimana bajingannya kalau mati mi, jangan makin lagi cerita jeleknya. Kebaikannya mau kita cerita sebanyak-banyaknya. Ada yang bilang, Ustaz, nah satu di saya kebaikannya ku ingat. Itu tak mau ulang-ulangi terus. Ada orang datang cerita saya, baik itu ya kau tunah hidupnya. Ada yang datang, baik itu ya. Ada yang datang, itu ya itu baik mentongi tahu. Itu kamu terus ulang-ulangi kebaikannya orang. Ada tuh pernah bertanya, dia bilang, Ustaz, bagaimana terus kalau ada orang meninggal, tidak ada mentong baik itu tunah hidup. Ada. Saya bilang ada ke orang begitu. Nah bilang ada Ustaz, pokoknya itu mentung apa rasu di situ di kampung itu. Kalau ada bakuk busuk dia misalnya, awal panetik yang katuk-katuk dia misalnya. Saya bilang istighfar ki. Itu manusia, asal manusia jing. Pasti kalau dia manusia pasti ada kebaikannya walaupun cuma sedikit. Saya bilang bahkan kepala perampok saja pasti ada kebaikannya. Minimal kalau dari mencuri beli rokok, nah bagi-bagi rokok nah. Kalau ruki. Itu mau terus ulang-ulangi. Baik dari tiano kalau sudah beli rokok, nah bagi-bagi sama muraya. Sampai situ mau jangan ditambahi, pun betul luka. Ya, kalau ditambahi kan,
sama sih. Ya, titik mau sampai di situ. Baik nih itu kurang kalau ada nabel di bagi bahagi. Titik sampai di situ. Ini sudah kebaikan. Ulang-ulangi terus, ceritakan kebaikannya orang. Islam mengajarkan orang yang sudah meninggal dunia, walaupun sudah berada di liang lahat, tapi masih ada orang hidup menceritakan kebaikannya, maka pahalanya tetap mengalir sampai ke bawah kuburnya. Alhamdulillah. Ya, makanya kebaikannya orang kita cerita. Dan sebaliknya, kalau ada orang sudah meninggal, walaupun sudah berada di liang lahat, tapi ada orang hidup menceritakan keburukannya, maka dosanya pun tetap mengalir sampai ke bawah kuburnya. Na'udzubillah. Jadi jangan cerita orang jeleknya kau mati kau. Kebaikannya mau cerita terus. Kalau kau pernah sakit hati kita, lupakan itulah. Lupakan insya Allah. Kalau kita ikhlaskan, nanti mati ki banyak tong orang ikhlaskan ni dosa tak yang pernah kita lakukan. Yakin. Jadi kebaikannya orang yang harus kita bicarakan. Inilah hakikat menguburkan jenazah. Ya, orang yang sudah meninggal saja ditutup aibnya, apalagi kita yang masih hidup. Tidak boleh saling bergosip antara satu sama lain. Baik itu gosip secara langsung melalui mulut kita ngomong, ataupun gosip melalui pencet-pencet. Gosip melalui handphone. Kan sekarang gosip kan canggih tuh nih. Asal ada jikutan, biar orang tidak dikenal, bisa tuh digosipi. Lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Dosanya jauh lebih parah. Karena orang tidak dikenal, bagaimana cara tapi minta maaf. Ya, pamate bahayanya. Ya, jangankan yang orang-orang biasa, Joko Widodo saja sama Prabowo, lagu sipi. Kapan kau ketemu sama mereka berdua? Pertanyaannya, mau kira-kira pergi di sana minta maaf di Jakarta? Sudah digosipi orang. Nah, ya, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Jadi ini mulai sekarang mari kita rem, baik itu mulut kita rem maupun tangan kita rem. Intinya perbaiki hati kita, insya Allah kita akan selamat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai kesimpulan bahwa kewajiban orang hidup terhadap orang meninggal dunia tadi ada 4, sangat luar biasa. Kalau mampu kita aplikasikan dalam kehidupan kita praktekkan hal-hal yang positif dalam hati ini, insya Allah keselamatan akan kita raih fit dunia wal akhirat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selamat tersebut. Semua yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datangnya dari diri sebagai manusia biasa. Kita tutup dengan bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin saya berdoa duduk Bapak Ibu ya. Yang sedang berdiri, kalau ada di kursi kosong, bagus kalau duduk ki. Karena kita ini mau meminta sama Allah, maka mintalah dengan posisi yang paling sopan di hadapan Allah. Kecuali kalau tidak kebagian kursi, maka berdirinya pun berdirilah dengan cara yang sopan. Nah baik, yang sekalian, mari kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga almarhumah diberikan tempat yang layak di sisi Allah, kuburannya dijadikan sebagai taman-taman surga. Lalu kemudian kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kesabaran, karena kematian memang adalah merupakan ujian bagi orang yang ditinggalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajalaha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan almarhumah yang pernah ia lakukan semasa hidupnya ya Allah. Baik itu dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Baik itu dosa yang sengaja ia lakukan maupun dosa yang tidak sengaja ia lakukan. Ampuni semuanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala amal kebajikan yang pernah dilakukan oleh almarhumah semasa hidupnya ya Allah.
mulai daripada kebaikan yang paling kecil sampai kepada kebaikan yang paling besar. Terimalah semua ya Allah, baik itu kebaikan yang sengaja ia lakukan maupun kebaikan yang tidak sengaja ia lakukan. Terima semuanya ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, kepada keluarganya, anak-anaknya, cucunya, keluarga terdekatnya, berikan kesabaran kepada mereka ya Allah dalam menjalani ujian yang Engkau berikan kepada mereka ini. Jadikan mereka semua sebagai keturunan yang baik, keturunan yang soleh dan solehah. Ya Allah ya Tuhan kami, kepada kami semua yang hadir di tempat ini, jadikan kami semua sanggup mengambil iktibar, sanggup mengambil pelajaran dan ibarat atas kejadian yang Engkau perlihatkan kepada kami, bahwa sesungguhnya jika hari ini almarhum yang Engkau panggil menghadap kepadamu, esok kemungkinan adalah giliran kami. Untuk itu kami mohon kepadamu ya Allah, orang yang Engkau hidupkan di antara kami, hidupkanlah dengan memegang kebenaran, dan orang yang Engkau matikan di antara kami, matikanlah dengan memegang keislaman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami dengan banyak melakukan perbuatan salah, dosa dan pelanggaran. Jika Engkau tidak mengampuni kesalahan kami itu ya Allah, jika Engkau tidak memaafkan kesalahan-kesalahan kami itu ya Allah, sungguh kami menjadi manusia paling celaka di dunia dan paling menderita di akhirat kelak. Faghfir lana ya Allah, maka dari itu kami mohon kepadamu, ampuni kami ya Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sebab tiadalah yang dapat memaafkan kesalahan kami terkecuali atas izin-Mu. Ampuni kami ya Allah, maafkan kami ya Allah sebelum kami beranjak dari tempat duduk kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya kan.